Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Disimak baik-baik ya materinya. Sebelum membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa, terlebih dahulu kita akan menguraikan tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang memiliki kebenaran secara mutlak. Kebenarannya tidak perlu diragukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, Al-Quran memberikan bimbingan kepada manusia untuk menempuh jalan kebenaran yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu kebahagiaan yang hakiki yang menjadi cita-cita semua manusia. Maka dari itu, ilmu mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu dan lebih utama dibandingkan dengan ilmu yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Adab membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Nah, dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Yang ketiga, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Nah, yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk, kalau perlu dengan menangis. Karena tersentuh pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Dan yang kelima, membaguskan suara ketika membacanya. Berdoa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Karena dengan berdoa, seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan, sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Nah, jadi kita jangan putus asa untuk memohon, karena Allah juga tidak pernah bosan mendengar doa-doa kita. Adab berdoa. Nah, apa sajakah adab dalam doa agar dikabulkan? Nah, yang pertama yaitu dengan menghadirkan hati. Nah, salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mendengar doa-doa kita. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, di saat kita berdoa, sekali-kali jangan pernah ada keraguan dalam hati. Nah, tapi pasrahkan segalanya kepada Allah. Dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Nah, yang ketiga, dengan suara yang lembut. Nah, karena Allah begitu dekat dan maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan meratap dan juga mengibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hatinya. Ya. Dan bila mengucapkannya, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Yang keempat, diawali dengan istighfar, menyesal, dan juga mengakui dosa. Nah, banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, dan lainnya. Senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan juga kerendahan hati, seraya diawali doanya dengan memuji
dan mensucikan atau tasbih ya, dengan serta menyisipkan penyesalannya. Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Nah, seperti contoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, demikianlah materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.